akan menampilkan video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Anwar Senen MPD. Check it out! Assalamualaikum anak-anak Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah pada semangat buat belajar belum? Belum. Sudah Pak, mereka malas. Bisa tuh Pak. Ini kok lain sendiri ya seragam? Enggak diajak itu. Iya Pak, tadi salah. Besok lihat dulu ya sebelum sekolah. Iya Pak. Oke, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, dipimpin oleh bisa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelumnya Bapak cek kehadiran dulu ya. Bisa Ulban Hafizah Ada Pak. Zahwa Azaziyah Arifah Ada Pak. Atika Rihana Atala Muharrami. Ya Pak. Oke, ada semua ya. Jadi sebelum belajar kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa Pak? 17 Agustus. Ada sudah Pak. Sekarang November ya. Enggak cocok kan? Kita diri sama-sama ya. Anak-anak Bapak ingat nggak belajar kita sebelumnya apa? Tidak. Belajar tentang pengertian budaya Pak. Oke. Jadi ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu budaya? Oke, bisa. Budaya itu kebiasaan Pak. Betul, kebiasaan atau Tradisi turun temurun. ya betul. Oke, Bapak ada pertanyaan nih. Apa itu Pak? Mengapa nilai tradisi Minangkabau harus kita lestarikan? Pak, Oke, bisa. supaya tidak dilupakan, supaya tidak hilang dan bisa diturunkan ke generasi berikutnya Pak. Nah, betul sekali. Supaya tidak lupa, supaya tidak hilang dan bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya, nilai apa saja yang tergantung dalam tradisi Minangkabau? Oke, bisa. Nilai keluarga, kekeluargaan, gotong royong, keagamaan. Itu aja ya. Kebersamaan Pak. Persatuan. Nah, betul. Keagamaan, gotong royong, kebersamaan, persatuan, musyawarah. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda menjaga tradisi di tengah kemajuan teknologi saat ini? Pak, Oke, caranya selalu ikut kalau ada acara Pak. Kita selalu ikut dan diajak. bisa apa misalnya? Misalkan ikut makan jangkal Pak di rumah. Kalau kita datang kita boleh baca tidak rumah kita harus datang biar budaya kita saya. Ya, betul. Tapi nggak saja kita juga bisa memperkenalkan atau promosikan budaya kita ini kepada masyarakat luar dengan umpamanya dengan memposting video TikTok atau YouTube, umpamanya ada acara-acara adat yang di sekitar kita terus kita videoin terus masukin ke TikTok gitu. Bisa juga dengan cara seperti itu. Oke, yang terakhir. Bapak ada video tentang mengenal suku Minang. Jadi simak baik-baik ya dengan mata kepala kalian. Jadi apa aja kalian lihat di sana? Rumah ada Pak? Ada, tuh. Apa namanya? Ada. Ada. Terus di atau budaya namanya apa? Dodol. Oke, terus apa lagi? Dedek. Dedek toh. Makanan khas Minangkabau Pak. Oke, apa aja lagi? Kebiasaan para orang Minang itu suka merantau dan
umpamanya ibunya sukunya William, jadi otomatis anaknya akan William. Oke, rumah gadang, tali piring, serta makanan khas seperti rendang. Minangkabau juga. Nah, ada yang tahu nggak apa bahasa yang dipakai orang Minang? Bahasa Minang. Nah, bisa bahasa Minang? Bisa. Barapo ikut cie. Artinya apa? Itu buat cara kita mau belanja Pak. Terus kita nanya harga nak. Barapo ikut cie Bu, berarti itu nanyanya ini berapa satu Bu? Barapo. Iya. Barang ada. Barang siapa? Jadi bahasa Minang atau bahasa Minangkabau adalah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dan di sekitarnya. Bahasa ini termasuk dalam rumpun Austronesia dan memiliki banyak dialek. Misalnya dialek Padang, Pitiki, Baitunggul dan lainnya. Jadi di setiap daerah itu berbeda-beda ya apa dialeknya. Dialeknya Pak. Umpamanya di Pasaman, kota Bapak itu biasanya orang mengatakan berapa itu bukan barat tetapi berapa. Coba Pak, dari pasaran Pak. Berapa sebuah. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda, cuman nggak terlalu berbeda, hanya beberapa huruf gitu ya. Nah, untuk pakaian adatnya orang Minang memakai baju gundu kantung atau baju kurung untuk yang perempuan dan baju penghulu untuk laki-laki. Rupanya dia memakai kayak topi problem. Aku dulu Pak. Mirip rumah gadang Topi Pak. itu namanya tangkul ya. Assalamualaikum. Jadi rendang ini sudah terkenal sampai ke luar negeri dan bisa dibilang dia rendang ini makanan terkenal di dunia. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Minangkabau. Lalu ini terakhir cara melestarikan budaya. Pertama kita bisa belajar tentang budaya Minang dari lewat pelajaran, cerita, juga dengan gambar. Kita juga bisa belajar dari melihat video tentang budaya Minangkabau dari YouTube, TikTok, IG. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan bahasa Minang sederhana di rumah, seperti saat bersama keluarga. Ketika kita ikut acara-acara kesenian, ikut menari atau menyanyi lagu daerah Minang di sekolah, kemudian ada acara-acara kebudayaan, maka kita pilih budaya Minangkabau. Lalu kita makan dan mengenal makanan khas Minang seperti rendang atau soto Padang. Kita bisa membelinya di pasar, di ampera, di sini. Lalu terakhir kita harus menghargai dan bangga dengan budaya kita sendiri. Anak bapak yang bisa menambahkan cara melestarikan budaya? Ada? Tidak. Ya. Kami mau SPK Pak. Oke, supaya anak-anak bapak semua tidak ngantuk lagi, gimana kalau kita sendiri? Kita sendiri. Kita tetap fokus dulu ya. Ya Pak. Oke. Tetap fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, sekarang bapak akan membagi kalian jadi kelompok-kelompok. Jadi kita akan membuat proyek yang namanya POP-up. Apa itu Pak? Itu kayak buku yang kita buka nanti dia muncul pada kemana-mana. Jadi kita nanti materinya tentang budaya Minangkabau. Oke, untuk kelompok pertama Nisa, Zizi dan Hana. Tentang adat Minangkabau atau budaya Minangkabau. Mana kalau kita bikin ada rumah gadangnya di belakang? Ada dendeng pokoknya. Benar. Terus kita makan iya tradisi makan bejambang. Ada orang-orang rame-rame terus ada piring satu geser. Apa lagi ya? Kari yang ini juga sama. Perlu kita bikin tulisannya enggak di atas? Iya. Bikin tulisan pertamanya. Nilai-nilainya ya. Nah, perencanaannya sudah dicatat semua. Sudah. Oke, nanti besok kita akan membuat. Berarti bikinnya itu guys sama. Ya, sudah. Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan semuanya kerjakan pokoknya masing-masing. Nah, yang Bapak bagikan kan ada dua, ini pengertiannya, terus ini untuk gambar-gambarnya. Nanti dipotong Pak. Ya, nanti dipotong, nanti disesuaikan gambarnya. Kemudian ada dicetak. Nah, Kami pun selesai Pak, tinggal lempar satu. Bagus Pak. oke. Kayak gini Pak. Iya, iya betul, gitu. Hati-hati ya pakai guntingnya. Nah, Oke, kelompok mana yang sudah siap? Saya perhatikan kelompoknya maju untuk menjelaskan apa yang dibikin. Oke, silakan dibuka. Jadi kami di sini membuat ada 5 tradisi Minangkabau. Yang pertama itu dari keseniannya, ini ada tari pasambahan. Dimana tari pasambahan ini ketika kita menyambut tamu maka disampaikan tari pasambahan. Tari pasambahan ini ada nilai penghormatan. Oke, dari kelompok lain apakah ada tanggapan untuk pop-up yang dibikin oleh kelompok satu? Oke, silakan. Pop-up kelompok 1 udah bagus. Mau bertanya, itu makan gajamba. Itu biasanya apakah kelompok 1 pernah makan gajamba? Dan kalau pernah, apa waktu itu sambalnya? Pernah, waktu itu saya makan gajamba di rumah nenek. Pas itu rame-rame bersama anggota keluarga lain di sana. Di dalam tulang piring besar itu ada macam-macam lauk. Yang paling enak di sana ada dendeng, ada rendang dan sayur-sayuran dan gulai-gulai lainnya. Dan ketika makan gajamba itu saya merasakan nilai-nilai kebersamaan antara anggota keluarga yang semakin erat dan juga nilai persatuan di dalamnya. Gitu, Nah, tadi kan kita baca ya tentang tradisi Minangkabau, apa aja yang dilakukan oleh Minangkabau. Nah, sekarang Bapak ingin mengevaluasi pemahaman anak-anak budaya Minangkabau. Ada soal KBC, bisa anak-anak mengerjakan di sini. Berapa menit Pak? Terusnya, setelah di sini Pak, bacanya Pak. Ada yang kelihatan ya? Nah, Kenapa? Coba. ya, sekarang kalau cukup. Nah, mana tadi white pop-up-nya? Saya